Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup buruh. Hidup. Baik. Masyarakat ataupun Land TV yang kami hormati dan kami banggakan, tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan yang mana pada kesempatan kali ini sedang dibahas oleh pemerintah. Nah, di sini mungkin ada beberapa narasumber dan tentunya kami juga secara spontanitas, kami dari Land TV berkunjung silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional SSPB Kikes SBSI yang beralamat di kantor Rukan Apartemen Sentra Primer Timur. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya alhamdulillah dihadiri oleh Ketua Umum Bapak Purba, nanti bisa perkenalan langsung, dan juga jajaran dari DPN FSB Kikes FSBSI yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga tak lupa di sini ada perwakilan juga dari DPP FSPLN SBSI Bapak Ahmad Jadili. Nah, nanti kita akan perkenalan terlebih dahulu. Namun tentunya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait dengan ketenagakerjaan. Selamat pagi Pak Purba. Pagi Pak Dadan. Kesempatan hari ini tentunya kami ingin mempertanyakan di mana pemerintah dalam hal ini belum terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang sudah mulai lagi akan memberlakukan, bahkan sudah membuat rancangan undang-undang terkait dengan kesehatan. Ini bagaimana tanggapan Pak Purba selaku DPN Kikes yang pada kesempatan ini tentunya membawahi ribuan anggota yang tentunya akan membawa dampak ketika rancangan undang-undang ini akan diberlakukan. Silakan Pak Purba. Baik, terima kasih Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semuanya. Hidup buruh. Hidup. Ya, ini saya tertarik dengan pertanyaannya Bang Dadan ya. Betul, saat ini kita diacak-acak terus ya dengan pemerintahan. Kemarin kita Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang berubah Undang-Undang Nomor 6 Omnibus Law, terus kita terus bertarung di situ. Belum selesai PR kita di GR, sekarang masuk lagi Undang-Undang RUU Undang Kesehatan. Ini menarik, Bang. Nah, kalau bicara undang-undang rencana undang kesehatan, yang kami soroti khususnya saya sebagai Binsun Purba, Ketua Umum Kikes KSBSI, yang menarik adalah kami khawatir melemahnya pelayanan RUU pelayanan kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, kan kita paham betul bahwa sumber dananya ini kan ada 3, ada dari PBI, penerima bantuan iuran, ada dari APBN, bahkan dari Mandiri. Nah, kenapa saya bilang melemah? Karena tadi ada beberapa stakeholder yang nggak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang ini. Ini kita lihat semacam copy paste yang dilakukan oleh di Undang-Undang Omnibus Law kemarin. Kurangnya transparansi dalam pembuat undang-undang ini, sehingga kita sebagai stakeholder yang mungkin yang berdampak terkait ini nanti akan merasakan banyak kejanggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas dan fungsi ketika ini di bawah Kementerian Kesehatan, ya kita akan mengkhawatirkan. Karena satu hal, ketika ini masih di bawah Presiden, kita pikir Presiden punya kewenangan penuh. Artinya bisa memberikan pelayanan kepada PBI, mungkin penerima bantuan iuran. Nah, ketika ini di bawah wewenang Kementerian Kesehatan, nah kita menjadi simpang siur. Ini masuk Kementerian Kesehatan, sementara di BPJS sendiri punya BPJS Dewan Pengawas Kesehatan. Jadi sebenarnya yang mana kita lihat ada semacam tumpang tindih tugas fungsi pengelolaan dalam BPJS Kesehatan. Nah, ternyata setelah saya lihat di beberapa media, bukan cuma buruh aja yang agak sedikit apatis, yang sedikit alergi bertanya-tanya terkait rencana undang-undang kesehatan ini, tapi teman-teman pengusaha juga. Nah, ini kita bisa lihat di beberapa media. Jadi harapan kami cukuplah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tidak transparan. Kalau bicara rencana undang-undang kesehatan, kita berharap pemerintah
seyogianya ya lebih terbuka, transparan. Karena kita pikir ini untuk kehidupan hidup orang banyak, khususnya masyarakat. Dan satu hal, kalau pemerintah tetap menutup kuping, menutup mata terkait kurang transparan ini, ya kami dari Serikat Buruh SBSI bersama jajaran mungkin akan tetap menggelorakan suara perlawanan, baik di tingkat litigasi maupun non litigasi. Jadi benar-benar sampai saat ini kita masih dapatkan simpang siur tentang rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang belum benar-benar bisa mengakomodir kepentingan buruh. Saya pikir itu mungkin dari saya, Bang Nadang. Baik, pemirsa LMTV dimanapun Anda berada, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kikes bahwasannya memang pembuatan RUU ini ya istilahnya lebih instan. Kita belajar pengalaman dari pembuatan seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kan memang sampai saat ini bukannya yang diperbaiki, malah dirubah aturan main yang lain. Nah oleh karena itu, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Kikes khususnya, karena ini bukan hanya anggota buruhnya saja, tentunya masyarakat umum pun akan merasakan lebih lebih tidak kuat lagi ketika mereka harus membayarnya lebih mahal dan lain sebagainya. Mungkin dalam hal tadi disampaikan oleh Pak Ketum, apakah perlawanan itu dalam bentuk apa? Apakah turun ke jalanan atau memang melakukan hal-hal yang sifatnya baik GR dan lain sebagainya, walaupun memang saat ini belum dinyatakan bahwa RUU ini sudah disahkan. Namun tentunya karena tadi tidak ada transparansinya terkait dengan hal itu, apa yang bisa dilakukan khususnya oleh teman-teman Kikes? Baik, mungkin yang pertama adalah kita harus mengumpulkan data-data fakta dulu ya, karena mungkin sampai saat ini Bang masih simpang siur informasi kita dapatkan. Kita mungkin validkan dulu data kita, sehingga mungkin gebrakan yang kita lakukan benar-benar mengakomodir, karena jangan sampai juga kita bergerak sementara informasi kita simpang siur. Jadi langkah kami yang pertama adalah mengumpul semua data-data informasi terkait rencana undang-undang kesehatan. Selanjutnya ya kita kan sebagai Serikat Buruh kami akan turun ke jalan. Tuh, kami akan turun ke jalan. Ya, kita berharap suara kita di jalan didengar oleh teman-teman pemerintah. Selain itu juga ya kalau besar harapan kita ya pemerintah bisa menerima kita dalam bentuk sosial dialog, sehingga kita ya stakeholder sebagai Serikat Buruh, aspirasi kawan-kawan buruh bisa diterima di sosial dialog. Kita akan melayangkan surat ke beberapa instansi pemerintahan, baik itu Menteri Kesehatan, mungkin sampai ke Kementerian Sosial, mungkin bahkan sampai ke Presiden. Nah upaya yang terakhir ya GR juga akan kita lakukan untuk yang terbaik. Saya pikir itu mungkin Pak, upaya-upaya yang kita lakukan. Baik Pak Ketum, tentunya tadi tahapan-tahapan akan dilakukan ya karena Serikat Pekerja, Serikat Buruh saat ini ya buruh yang cerdas, bukan buruh hanya melaksanakan parlemen jalanan saja. Tentunya ya dengan situasi kondisi ketika pemerintah membuat satu aturan undang-undang ataupun peraturan, ketika tidak ada transparansi, maka satu yang harus dilakukan oleh buruh yaitu adalah lawan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Nah ini satu lagi mungkin keterkaitan dengan di sini kita sekaligus ada Bung Zajuli, perwakilan dari DPP FSPLM SPSI. Tentunya silaturahmi sekaligus kita ngobrol santai terkait dengan perburuhan khususnya yang ada di Indonesia, karena kami yakin para pimpinan juga gerah lah terhadap aturan-aturan yang digelontorkan ataupun diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Nah ini sedikit Pak Jajuli terkait dengan sikap atau menyikapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 khususnya terkait dengan ketenaga kerjaan ini bagaimana? Karena kita sudah 2 kali melakukan GR karena pemberlakuan undang-undang ini memang pasca diketok palunya oleh DPR. Tentunya bagi pengusaha-pengusaha yang mungkin boleh dikategorikan pengusaha hitam, ya ini kan menjadi satu kesempatan. Dia sudah memperlakukan, padahal secara undang-undang itu kan pemberlakuannya ya nanti kita evaluasi, kita lihat dulu apakah layak atau tidaknya. Nah ini mungkin tanggapan dari Bung Zajuli mewakili DPP ini seperti apa Bu menyikapinya? Silakan. Ya, baik, terima kasih Dadan dan terima kasih Bu Wilson Purba yang sudah tadi menyampaikan tentang statementnya. Ya, saya kira ini
tidak saja kerisauan, kekhawatiran ini dirasakan oleh Federasi Fikes yang secara keanggotaan memang mayoritas adalah para pekerja kesehatan gitu ya. Tetapi secara umum kita sebagai pekerja ini akan sangat merasakan dampak dari kebijakan pemerintah yang saat ini sepertinya mengulang kesalahan dalam penyusunan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di mana dalam hal penyusunannya ini mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan regulasi yang benar begitu. Mereka tidak menyiapkan kajian akademik, mereka tidak melibatkan stakeholder, pihak-pihak terkait, kurang melakukan uji publik begitu ya. Kemudian dilakukan rapat secara sembunyi-sembunyi, ditetapkan seperti memaksakan. Tentu ini merupakan penyusunan undang-undang yang tidak baik dan menjadi presiden yang kurang baik terhadap penyusunan legislasi ke depan gitu. Bagaimana undang-undang yang dilahirkan untuk membuat masyarakat itu terlindungi justru membuat masyarakat banyak tidak terlindungi. Bahkan lebih cenderung pemerintah memaksakan kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip bisa jadi ini bukan kepentingan kaum pekerja gitu ya. Tapi ada kepentingan-kepentingan lain yang justru merugikan kaum pekerja. Ya kita bisa lihat misalkan kebijakan tentang RUU Omnibus Law untuk kesehatan ini adanya pembukaan untuk komersial asuransi begitu ya. Jadi kalau yang selama ini pemerintah itu dalam jaminan kesehatan nasionalnya mengalokasikan APBN untuk penerima bantuan iuran, kemudian ini dihilangkan sehingga masyarakat yang dikategorikan kurang mampu akhirnya harus dipaksa untuk membayar iuran. Dan ini tentu adalah kemunduran bagi pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat gitu. Bagaimana hari ini masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan negara, hari ini negara berlepas diri terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Tentu kami juga merasakan kalau saat ini kami mampu membayar iuran karena masih bekerja, kemudian ya masih ada bantuan dari pengusaha, maka ke depan dengan RUU Omnibus Law kesehatan ini semua akan diserahkan bebannya kepada kemampuan masyarakat masing-masing, sehingga tentu ini pelayanan kesehatan akan mengalami kemunduran, apalagi kewenangannya dipretelin begitu ya, yang dulu BPJS itu langsung di bawah presiden, sekarang di bawah Menteri Kesehatan. Jadi jelas ini adalah sebuah kemunduran. Kemudian ya lagi-lagi RUU kesehatan ini mengulangi kesalahannya tidak dengan melibatkan publik secara terbuka gitu ya. Pihak-pihak terkait mengambil kebijakan tidak dilibatkan. Ya bagaimana proses komunikasi dengan para dokter gitu ya, para tenaga medis, kemudian serikat pekerja ini kurang dilakukan gitu ya. Karena memang ini ada irisannya bagaimana pemerintah dalam kebijakan RUU ini ya membolehkan tenaga kesehatan asing membuka praktek di Indonesia. Ya, kemudian menjadikan zat adiktif yang ada dalam rokok itu dikategorikan sebagai zat yang hampir sama dengan narkoba. Tentu ini akan berdampak bagi masyarakat. Bagaimana ya masyarakat akhirnya terutama pekerja-pekerja yang ada di rokok begitu ya, itu mungkin akan terpengaruh. Ya kemudian masyarakat juga yang mungkin sudah terlanjur ya Bang ya biasa menggunakan rokok itu sebagai hal yang diizinkan, diperbolehkan, besok-besok ini sekelas dengan narkoba, siap-siap ditangkap gitu kan, siap-siap di penjara. Akhirnya ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan, bahkan ya akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Ya harapannya kepada pemerintah, stoplah mengulangi kesalahan dalam menyusun regulasi ini. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu sebagai pelajaran yang sangat berharga, harusnya mereka diperintahkan MK melakukan perbaikan, tapi justru malah mensiasatinya dengan dikeluarkannya perpu gitu ya, yang isinya tidak dalam kerangka perbaikan, tapi isinya hanya menyalin saja gitu ya, kerangka-kerangka yang sebetulnya disarankan oleh MK untuk dilakukan perbaikan. Jadi ya kami jelas dari DPP FSP MSSI walaupun secara sektor tidak mengkhususkan kesehatan, tapi ini berdampak kepada
pekerja kami sendiri dalam hal layanan kesehatan. Betul. Sehingga sikap kami menolak RUU Omnibus Law kesehatan ini, dan ya kami juga berharap Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan nanti seadil-adilnya tentang gugatan dari kami kaum pekerja, judicial review tentang Undang-Undang nomor 66 tahun 2023 ini gitu ya, sehingga pemerintah tidak akan membuat kesalahan kembali menyusun RUU kesehatan ini dalam perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Yang jelas ini sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat. Bahkan ini menjadi preseden yang kurang baik dalam penyusunan perundang-undangan di negara Indonesia gitu ya, yang benar-benar berdasarkan negara hukum. Dan juga mohonlah kepada pemerintah untuk betul-betul melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam masalah kesehatan ini. Jangan sampai membuat kebijakan yang justru banyak ditentang oleh para pihak tersebut, sehingga selalu Indonesia ini akhirnya menjadi tidak tenang begitu ya, selalu bergejolak, terutama kalangan masyarakat bawah. Iya. Demikian mungkin Baik. pendapat dari kami. Baik, Bung Jajuli, tentunya pada prinsipnya satu proses baik pembuatan undang-undang ataupun aplikasinya itu tidak sesuai dengan apa yang semestinya gitu ya. Jadi prosesnya itu ya bisa jadi pihak siapa gitu ya yang melakukan pembuatan rancangan undang-undang. Nah tentunya tadi juga disampaikan ada beberapa hal yang menjadi konsentrasinya para pimpinan buruh dalam hal ini. Satu, ya keterkaitan dengan tata cara pembuatan undang-undang ini yang tidak sesuai dengan regulasi. Yang kedua, tentunya ini suatu kemunduran bagi pemerintah ketika membuat satu kebijakan ataupun peraturan ini, ya istilahnya yang tadinya ada subsidi dan lain sebagainya sekarang tidak ada. Nah tentunya dari kedua federasi ini kami yakin baik dari KIKES ataupun dari LEM dalam hal ini akan senantiasa untuk saling mensupport karena ini satu sama lain ada keterkaitan. Maka dari itu statement yang sering disampaikan oleh kaum buruh dalam hal ini tentunya ketika ada kebijakan maka harus dilakukan perlawanan. Siap lawan? Siap lawan. Buruh. Hidup. Demikian pemirsa LEM TV yang bisa kami diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bang Purba dan juga teman-teman dari KIKES, Pak Jajuli dari LEM, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa masukan buat teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Serikat Buruh Serikat Pekerja DPN KIKES KSBSI bersama DPP FSPL MSPSI Menolak dengan keras Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Tolak, tolak, tolak. Hidup buruh!